Generasi muda merupakan salah satu aset untuk menciptakan negara adidaya. Fenomena sekarang ini banyak sekali generasi muda yang melakukan tindakan yang menyimpang. Hal tersebut membuat kami sebagai penyelenggara negara miris. Di ruangan ini akan kita kupas tuntas terkait dengan hal tersebut. Bersama BNN Kabupaten Cilacap, inilah podcast Ruang Kepala. Kali ini kita sudah telah hadir salah satu stakeholders dari BNN Kabupaten Cilacap yang selalu berkolaborasi untuk mengopeni ya bahasa Jawa, mengurusi, menolong anak-anak generasi muda Indonesia untuk terlepas dari penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Telah hadir Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto MM. Sugeng rawuh Bapak. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya karena tadi kita sudah bekerja sama dengan melakukan pendatangan bersama nih Bapak terkait dengan PKS kerjasama antara Dinas Sosial PPPA dan BNN Kabupaten Cilacap. Betul. Nah, karena melihat fenomena anak-anak sekarang, mungkin bisa diceritakan Bapak apa sih sebetulnya latar belakang dari Bapak dan BNN melakukan PKS bersama? Oke, terima kasih. Ini juga saya mengucapkan terima kasih atas undangan di BNN ini, ya, Pak Kepala BNN beserta jajarannya. Sangat terima kasih sekali. Kami memang selama ini memang sudah mengadakan juga kegiatan kerjasama ya dengan BNN. Jadi yang mendasari karena banyak sekali beberapa aduan dari masyarakat ya, yang masuk, ya bukan aduan ataupun informasi yang masuk terkait dengan penyalahgunaan penyalahgunaan bahan-bahan obat yang terlarang ya, itu pada level anak-anak kan gitu ya. Ya, ini yang kita menjadi miris itu karena sampai menyasar kepada anak-anak SD, SMP itu sudah sampai baik pada pengedar maupun pengguna, itu seperti itu. Berarti kalau misalkan dari cerita Bapak tadi temuannya sudah banyak nggih Pak, bisa diceritakan di kami temuan dari Dinas Sosial terkait dengan anak-anak yang telah menyalahgunakan obat-obatan ya, kalau anak-anak kan biasanya obat-obatan. Ada di beberapa area atau bagaimana Pak? Memang ini dari catatan yang kita dapatkan itu tahun 2024 itu ada 21 kasus itu. Nah, itu yang ditemukan ya? Yang ditemukan. Apalagi yang belum. Ini kan fenomena gunung es, istilahnya gitu ya. Jadi nyebar karena kalau ditemukan otomatis kita harus menyasar bagaimana ini kok bisa sampai pada mereka itu kan, berarti kalau disasar lagi berarti ini ada pengedarnya juga kan gitu. Itu seperti itu, makanya dari tahun 2024 ada 2021, tahun 2025 ini ada beberapa yang tidak terlaporkan dan tidak melaporkan maksudnya kan gitu. Ya. Tahun 2026 ini awal ini sudah ada 2. Ya, ada 2 yang terlaporkan bahwa dia satu pengguna, ada satu lagi yang pengedar. Ini kan sangat miris sekali. Makanya kita perlu memperkuat ya, mengedukasi, memberikan informasi yang detail kepada masyarakat bahwasanya ini sasaran-sasaran ternyata sudah sampai di level yang paling bawah dari anak-anak sekolah ini, itu seperti itu. Dan dengan fenomena yang ada kan munculnya PKS tadi, kolaborasi apa, kegiatan seperti real yang seperti apa yang bisa kita BNN Kabupaten Cilacap dengan Dinsos untuk berkolaborasi? Ada beberapa hal mungkin yang biar bisa kita kegiatan disamakan. Pertama terkait dengan masalah kita bisa bareng-bareng mengedukasi kepada masyarakat ya, pembinaan kepada masyarakat ya, bagaimana masyarakat itu biar bisa paham persis ya bahaya obat-obat terlarang ini kan gitu ya. Jadi kita bisa masuk ke komunitas-komunitas ya, komunitas perempuan, komunitas anak-anak kan gitu ya. Jadi biar bisa paham betul ya, terutama ini pada komunitas ibu-ibu, ini perempuan ibu-ibu yang tahu persis keluarganya kan gitu. Itu seperti itu. Ya. Kemudian juga bisa juga kita pendampingan untuk pengguna-pengguna eks narkoba kan gitu ya. Itu juga kita bisa pendampingan ya, di mana bisa supaya dia biar bisa tidak kembali lagi ya, tidak menggunakan produktif lagi itu untuk untuk pendampingan. Kemudian juga
juga kita bisa juga untuk pendampingan pada anak-anak yang kena kasus kan gitu ya. Yang kemudian kena kasus itu kita bisa juga dampingin kan gitu. Kemudian kita bisa bareng mengedukasi ya, memberikan informasi luas dan juga kita bisa mensejajarkan catatan yang ada di kita ya, bisa menyelaraskan catatan yang ada di kita dan juga di BNN ya, supaya kita menjadi satu gerak supaya bisa untuk menanggulangi minimal dalam pencegahan. Dan kalau untuk dinas sosial PPPA itu penguatannya pada kita pada pencegahan ya, pencegahan dan juga pada rehabilitasi ya. Rehabilitasi ini nanti mungkin kita juga menunggu dari BNN kalau sudah terjadi kegiatan yang sudah dilaksanakan, baru setelah itu direhab. Dan biasanya kita memang ada beberapa panti-panti yang memang siap menerima untuk Layanan setelah rehab nggak ya, Pak? Setelah rehab itu gitu. Sudah ada ya. Jadi memang sudah ada bentuk-bentuk kegiatan yang bisa kita kolaborasikan. Nah, terkait dengan pencegahan tadi Bapak, berarti di Dinas Sosial sudah secara rutin ya melakukan edukasi ke masyarakat baik dari lini terbawah sampai teratas untuk mengedukasi terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, mungkin dari kasus yang terjadi ini, menurut dari pandangan Dinas Sosial PPPA, anak-anak yang menyalahgunakan narkoba itu biasanya dari keluarga yang seperti apa? Karena kan pola pencegahan itu bisa dimulai dari organisasi terkecil ya, keluarga. Nah kalau nggak salah tuh di Dinsos PPPA itu juga ada program ketahanan keluarga. Itu juga kan relate dengan kami yang di BNN. Nah bagaimana di sana dari kasus yang terjadi biasanya background anak-anak yang menyalahgunakan narkoba atau anak-anak yang kita bilang butuh ini ya sentuhan lagi gitu, itu bisa di keluarga yang seperti apa? Bapak? Ya biasanya kalau lihat itu memang karena basic dasar ya penguatan untuk di masyarakat itu memang dari keluarga ya. Keluarga yang harmonis, keluarga bisa komunikatif kan gitu ya. Nah di sini biasanya dari beberapa kasus yang lihat ya biasanya dari keluarga-keluarga yang kurang sehat mungkin ya. Broken home kan gitu ya, sehingga tidak ada perhatian persis kepada anak-anaknya, kebutuhan anak-anak juga tidak dipenuhi dan tidak diperhatikan sekali oleh orang tuanya gitu ya. Dan juga terkait dengan pergaulan bebas dari anak-anak itu sendiri ya, di lingkungan yang dia mungkin terlalu bebas sehingga model sekarang kan generasi pengennya coba-coba. Nah dengan coba-coba itu ya, nah ini juga perlu kita juga menyasar juga itu. Jadi kekuatan kita menguatkan bagaimana keluarga itu ya sebagai fundamental untuk menangkis hal-hal yang di luar yang tidak baik itu memang kan dasarnya dari keluarga itu. Nah itu kita ada program memang untuk menguatkan itu, satu menguatkan keluarga, yang kedua juga menyasar kepada komunitas itu, harapannya dia mendapatkan info yang baik ya untuk menuju masa depan mereka kan gitu, sesuai dengan keinginan dan juga sesuai cita-cita mereka. Nah itu yang kita sasar itu seperti itu. Berarti kalau dari tadi penjelasannya peran keluarga sangat penting ya untuk membentuk putra-putri Indonesia yang memang bisa terlepas dari penyalahgunaan narkoba. Nah kalau dari Dinsos berarti memang ada nggih Bapak, Dinsos PPPA itu ada program yang khusus untuk mungkin ibu-ibunya diedukasi terkait pola parenting dan sebagainya, itu mungkin ada nggih Pak? Ada, ya, jadi ada kalau untuk itu ya. Nah sebetulnya kalau dari BNN sendiri kita juga ada program ketahanan keluarga yang sudah berkolaborasi dengan Dinsos PPPA ya. Tapi maksudnya dari kita dari BNN dan dari Dinsos pun PPPA pun tidak henti-hentinya mengedukasi masyarakat baik anaknya dan orang tuanya itu sudah melakukan hal seperti itu. Nah kalau dari program dari Dinsos KB PPPA itu yang prioritas untuk tahun 2026 ini apa nih Bapak? Untuk tahun 2026 pertama memang penguatan keluarga. Penguatan basic keluarga itu jelas kita kuatkan karena itu menjadi basic dasar kan gitu. Kemudian juga menyasar ke kita edukasi dan pembimbingan ke komunitas-komunitas kan gitu. Itu seperti itu. Jadi terutama itu, kemudian juga rutin ya kita memang kerjasama dengan dinas pendidikan juga ya dan juga komunitas-komunitas yang lain itu yang memang sudah sering meminta bantuan kita untuk mengedukasi kepada masyarakat, intinya pentingnya bagaimana kita membina satu keluarga itu, karena ini menjadi dasar, fondasi dasar ya untuk biar bisa untuk menangkis hal-hal yang tidak baik yang harapannya di keluarga itu bisa
dibadai suatu keluarga yang memang benar-benar dari anak-anaknya juga bisa terpantau terus ya, bisa terpantau, kegiatannya juga bisa terpantau juga kan gitu, sehingga tidak menyimpang dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan gitu, seperti itu. Oke, baik Bapak, mungkin boleh diceritakan nih biar teman-teman tahu apa aja sih kasus-kasus yang beririsan dengan kami di BNN terkait anak-anak yang melakukan tindakan di luar pantauan yang negatif. Iya. Pernah itu kasus tahun 2024 itu tentang kasus ada suatu sekolah SD itu sampai kebakar gitu. Ternyata setelah telusuri ternyata memang ada berapa anak, 5 anak itu yang berusaha mencuri uang di suatu kantor sekolahan itu ya, mencuri uang dengan dia membawa kertas yang dikasih api gitu loh untuk penerangannya kan gitu. Nah, ternyata dia mencurinya itu adalah untuk membeli miras dan obat-obat dan gitu. Nah, itu SD loh itu ya. Dan juga ini dari sekolahan yang basicnya agama, dari Ponpes juga ada 37. Dari Ponpes malah. Itu juga ada yang gitu, penggunaan itu. Terus juga ada taburan ya, kemudian seks bebas dan juga prostitusi itu juga awalnya memang terkait dari pengguna-pengguna itu, miras dan obat-obat keras itu. Yang kemarin ramai tawuran itu berarti salah satunya anak-anak itu memang menggunakan obat-obat terlarang itu nggak? Ada yang menggunakan miras, terutama miras sama obat-obat terlarang itu gitu, ada berapa yang itu. Nah, itu juga perlu kita awasi sekali kan gitu. Itu seperti itu. Jadi, berarti memang betul ya, menurut kalau di kami BNN teorinya adalah ketika anak-anak yang menyalahgunakan narkoba itu pasti bergandengan tangan dengan kriminal. Dan ternyata kasus di lapangan juga dari dinas sosial, PPPA pun menemukan hal tersebut ya. Jadi karena dia membutuhkan, karena itu mungkin untuk mendapatkan mahal kan gitu sebenarnya. Sehingga akhirnya bagaimana berupaya supaya bisa mendapatkan itu dengan cara itu tadi, seperti itu. Maka akhirnya mencuri. Mungkin ada juga kasus nodong dan sebagainya ya, karena kan memang itu tadi disampaikan harus mendapatkan barang itu dengan cara yang apapun caranya harus dapat juga gitu nggih. Jadi dengan adanya PKS ini harapannya komitmen kita bersama nggih Bapak untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa. Semoga kerjasamanya akan semakin erat. Bukan berarti semakin erat semakin banyak kasus, harapannya dengan kerjasama semakin erat ini kasusnya akan menurun untuk anak-anak yang melakukan penyimpangan. Oke, yang terakhir mungkin bisa memberikan pesan untuk bagi teman-teman yang melihat podcast kami, bagi anak remaja di wilayah Cilacap agar selamat dari bentuk penyimpangan yang sudah terjadi. Ya, buat anak-anak istilahnya harus jauhi narkoba ya. Jauhi narkoba, sayangi diri dan keluarga ya, karena untuk menuju impian, menuju cita-cita yang diinginkan, itu seperti itu ya. Tetap sehat selalu. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya. Semoga kolaborasinya kita selalu bisa terus-terusan, terus-menerus, dan semoga dapat menurunkan angka coba pakai anak-anak yang menyalahgunakan narkoba maupun menurunkan anak-anak yang melakukan penyimpangan di Kabupaten Cilacap. Mari kita bergandengan tangan untuk membentuk generasi muda yang unggul dan tangguh dalam menghadapi tantangan yang ada. Generasi yang berpikiran terbuka, generasi yang mampu menolak penyalahgunaan narkoba. Jaga ruang kepala kita karena masa depan dimulai dari apa yang ada di kepala. Sampai jumpa.